Salam untuk kita semua. Selamat datang di Matur Stoik. Sejak beberapa tahun yang lalu, sudah ramai perbincangan tentang filosofi Stoikisme. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa ini adalah prinsip hidupnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar atau justru salah mengenai implementasi Stoikisme bisa jadi solusi dari masalah hidup yang tak terhitung banyaknya? Apakah sebenarnya ajaran ini hanya gosip belaka alias bullshit? Atau malah ternyata banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya si paling stoik, tetapi pada aslinya tidak benar-benar tahu tentang stoik ini. Stoikisme adalah ajaran filsafat Yunani kuno. Terdapat 3 tokoh besar terkenal yang biasa disebut trio Stoikisme. Tokoh pertama yang paling terkenal adalah Seneca. Tokoh kedua yaitu Epictetus. Dan yang ketiga yaitu Marcus Aurelius. Walaupun ajaran ini kuno, bahkan usianya sudah ribuan tahun sejak pertama kali Stoik dicetuskan, ajaran ini tetap eksis, yang berarti ini menunjukkan hal bagus. Kenapa? Karena jika sampai saat ini ajaran tersebut masih eksis, maka artinya ajaran itu relevan. Pada era di mana hoaks beredar yang menyebabkan perpecahan, filosofi ini bermanfaat untuk keadaan saat ini. Stoikisme mengajarkan banyak hal baik dan praktis yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan untuk mengekspektasikan hal terburuk. Semua hal buruk yang bisa terjadi, akan terjadi. Gambarkan hasil yang terburuk, karena ketika sudah berekspektasi yang terburuk akan terjadi, ketika itu memang terjadi, maka kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan merasa sesedih dari yang sebelumnya. Dan ketika hal itu tidak terjadi, maka justru kita akan merasa sangat bahagia. Karena tiba-tiba hal baik di luar ekspektasi kita terjadi. Stoikisme juga mengajarkan untuk fokus pada proses, bukan hasil. Kita tidak memiliki kontrol terhadap sebagian besar hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi, kita memiliki kontrol bagaimana cara atau tindakan yang diambil saat memberi reaksi pada masalah tersebut. Apa saja topik inti ajaran Stoicisme? Pertama, Stoicisme adalah ajaran yang mengajarkan untuk fokus terhadap hal yang bisa kita kendalikan. Stoikisme membagi hal menjadi 2, yaitu hal yang bisa kita kendalikan, yang mana itu adalah hal internal, dan hal yang tidak bisa dikendalikan, atau hal eksternal. Stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang terjadi, mau seambruk apapun dunia ini, harus tetap fokus terhadap hal yang bisa kita kontrol. Seseorang memiliki kendali penuh atas apa yang ia pikirkan, dan hal itulah yang akan menuntun seseorang menjadi seperti apa yang ia inginkan, terlepas dari hal buruk apapun yang terjadi di sekitar. Kedua, Stoikis mengajarkan bahwa hidup jangan mengejar duniawi saja. Hal-hal duniawi cenderung tidak bisa kita kontrol. Seperti sesimpel kekayaan bisa hilang besok atau bahkan kesehatan saja bisa tiba-tiba jatuh sakit. Ketiga, Stoikis mengajarkan untuk fokus berbuat kebaikan. Stoikis bukan berarti bodoh amat terhadap hal eksternal. Stoikis percaya bahwa manusia seharusnya menyatu dengan alam sebagai makhluk yang rasional. Sebagai makhluk rasional, semestinya melakukan hal baik, meskipun di luar sana banyak orang yang melakukan hal buruk. Keempat, Stoikis mengajarkan untuk mengingat kematian, mengingat bahwa suatu hal tidak akan hidup selamanya, bahkan seperti tubuh kita. Meskipun terkesan dark, namun dengan menyadari bahwa suatu hari semuanya akan mati, maka akan membuat seseorang lebih ikhlas, bisa memfokuskan diri terhadap hal-hal yang penting di hidup ini. Kelima, Stoikis mengajarkan untuk percaya dengan takdir, bahwa terkadang suatu hal bisa terjadi, karena memang seperti itulah takdirnya. Tetapi dengan adanya takdir, bukan berarti tidak berusaha. Epictetus pernah mengatakan bahwa, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kita inginkan, sebaliknya, berharaplah yang terjadi sebagaimana mestinya, maka itu akan membuat kita bahagia. Cintai dan terima yang terjadi dalam hidup, bukan malah menggerutu, protes, apalagi menyangkalnya. Bagaimana cara yang bisa dilakukan agar hidup lebih bahagia menurut Stoikis? Yang pertama, mengurangi mengeluh bahkan ke diri sendiri. Menurut Marcus Aurelius, ketika kamu sedang mengeluh, kamu tengah mengarahkan energi keluar. Akhirnya kamu mengkhawatirkan hal-hal eksternal, hal-hal yang di luar kontrolmu. Padahal, seperti yang dibahas tadi,
Stoikis mengajarkan tentang pentingnya internal, pentingnya hal yang bisa dikontrol dari diri sendiri. Tidak masalah apabila ingin mengeluh, tetapi harus disertai dengan action. Apabila hanya mengeluhkan semua hal tanpa tindakan, hal itulah justru yang membuat seseorang merasa semakin stres, buntu, dan tidak bersemangat. Yang kedua, hindari memberitahu kepada semua orang tentang pengembangan dirimu. Tidak sedikit orang yang menyuarakan soal pengembangan diri mereka. Mereka punya ekspektasi akan dipuji orang lain dan mencari perhatian dari orang-orang sekitar. Pada aslinya, Stoikis ini mengutamakan pengembangan diri karena diri kita sendiri. Jadi bukan hanya karena ingin dilihat orang dan mendapat perhatian dari banyak orang, tetapi memang ingin mengembangkan diri. Dan itu adalah hal yang bisa dikontrol dari dalam diri kita. Yang ketiga, lakukan seluruh hal secukupnya. Perbanyak mendengar daripada berbicara. Stoikis secara sederhana mengajarkan bagaimana menjaga pikiran dengan tenang dan rasional. Tidak peduli hal buruk apapun yang terjadi, harus tetap fokus pada apa yang dapat dikendalikan dan tidak khawatir atau memasrahkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk mengurusi hal-hal yang tidak bisa diubah. Misalnya kenyataan bahwa seseorang lahir di keluarga yang berkekurangan, tentu akan menghabiskan waktu bila ia terus meratapi nasib. Daripada berfokus pada kekurangan, lebih baik berfokus pada hal-hal apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan yang dimiliki. Misalnya menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk rajin belajar dan menjadi yang terbaik di sekolah, dan kemudian menjadi alasan untuk bekerja keras dan terus meningkatkan skill dalam pekerjaan. Kehidupan akan selalu memberikan kejutan, ada kalanya manis, ada kalanya pula pahit. Namun semua pilihan ada di tangan setiap orang. Apakah akan memandangnya sebagai musibah atau menerimanya dengan ikhlas dan melihatnya sebagai tempat yang membuat seseorang menjadi lebih baik? Semua peristiwa itu sebenarnya netral, yang membuatnya menjadi negatif atau positif adalah persepsi diri sendiri. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Segera fokus pada hal yang bisa dilakukan. Masalah kecil biasanya cukup dihindari saja. Mengambil tindakan yang ada dalam kendalinya, bukan malah tidak peduli dengan hal eksternalnya. Bagaimana seseorang menyikapi, sepenuhnya di bawah kendali diri masing-masing. Sudahkah Anda mengendalikan hal internal Anda? Hal eksternal apa saja yang membuat Anda menjadi overthinking? Berikanlah pendapat Anda di kolom komentar. Anda bisa mengulangi dari awal video ini agar bisa dipahami dengan baik. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan pembahasan mengenai pemikiran filosofi dan kebijaksanaan Stoikis berikutnya. Salam untuk kita semua.